Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Media Saputri dengan NIM F1C219009 dari Program Studi Matematika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya pada tugas mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, di sini saya mengambil judul yaitu mengenai penentuan rute terpendek pengambilan sampah di perumahan Valencia menggunakan algoritma Dijkstraat. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam latar belakang, di mana sampah itu merupakan suatu hal yang akan selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita sebagai masyarakat yang selalu beraktivitas akan menghasilkan limbah pabrik, yaitu seperti sampah plastik, sampah limbah dapur, dan sebagainya. Permasalahan dari penelitian ini yaitu untuk mencari rute terpendek di perumahan Valencia agar rutenya itu cepat dan untuk mencari rute terpendek agar pengambilan sampah itu dilakukan secara cepat. Sedangkan pengertian graf sendiri yaitu suatu cabang ilmu matematika yang mengulas mengenai masalah titik dan garis. Teorema graf ini dimanfaatkan untuk merancang suatu sistem persamaan transportasi, seperti untuk membuat lintasan jalan raya yang lebih efektif atau masalah-masalah yang seiring ingin dipecahkan, yaitu bagaimana cara mencari lintasan terpendek untuk menghubungkan dari beberapa wilayah yang memiliki jarak yang berbeda-beda. Algoritma Dijkstraat adalah suatu algoritma untuk menentukan suatu jarak terpendek pada setiap lokasi. Pada suatu graf, algoritma Dijkstraat itu ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer yang berkebangsaan Belanda yaitu bernama Edgar Wiebe Dijkstraat. Pada algoritma Dijkstraat ini bertujuan untuk menentukan suatu rute terpendek yang berdasarkan dari bobot yang paling kecil dari suatu titik ke titik yang lainnya. Rumusan masalahnya yang terdapat dalam usulan penelitian saya yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana menggunakan algoritma Dijkstraat untuk menentukan rute terpendek pada pengambilan sampah di perumahan Valencia. Kemudian yang kedua, bagaimana manfaat menggunakan rute ini dengan algoritma Dijkstraat terhadap masyarakat di perumahan Valencia. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui menggunakan algoritma Dijkstraat. Kemudian yang kedua, menentukan rute terpendek pengambilan sampah di perumahan Valencia. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi peneliti atau bagi saya sendiri dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan saya atau pengetahuan khususnya dalam metode algoritma Dijkstraat yaitu dalam mencari rute terpendek. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk pihak yang lain dapat memberikan informasi atau pengetahuan serta wawasan mengenai algoritma Dijkstraat atau jarak terpendek itu, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di perumahan Valencia agar mereka merasa nyaman dengan lingkungan di sekitarnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka di mana di situ ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pengangkutan sampah atau sampah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah menyatakan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengelolaan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan suatu manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan sekitar, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengangkutan sampah itu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, di mana pengangkutan sampah itu hal yang serius yang dihadapi oleh kota yang ada di Indonesia di berbagai sudut kota, terutama di sekitar lokasi keramaian yang menumpuk dan berbau merupakan pemandangan yang sering dijumpai di setiap hari yang sering kita lihat.
Seperti kita ketahui, sampah itu kan merupakan suatu hal yang akan selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena beraktivitas, pasti kita akan menghasilkan sampah yang pastinya terjadi pada setiap daerah dan begitu juga yang terjadi di dalam perumahan Valencia. Poin yang kedua yaitu mengenai pengertian dari graf itu sendiri. Teori graf atau graf itu merupakan suatu pokok bahasa yang sudah tua namun memiliki banyak penerapan hingga saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak persoalan yang dapat disimpulkan sebagai persoalan yang berhubungan dengan himpunan, yang mana logika dari persoalan tersebut seringkali dapat digambarkan dengan sebuah graf. Aldi 2012. Secara matematis sendiri, graf itu didefinisikan sebagai pasangan himpunan di mana ada himpunan V dan juga E, ditulis dengan notasi G dalam kurung V, E, di mana V adalah suatu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, vertex atau node, sedangkan untuk E sendiri adalah suatu himpunan sisi atau edges atau arch yang menghubungkan antara simpul yang satu dengan simpul yang lain, menurut Munir 2012. Dari definisi yang saya paparkan tadi, dapat diketahui bahwa untuk V sendiri itu dia tidak boleh kosong, maka dia harus ada minimal satu buah titik atau simpul. Sedangkan untuk E sendiri itu dia boleh saja kosong atau tidak ada. Berarti dalam hal ini E kosong itu dinamakan graf kosong atau null graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum itu graf dibedakan menjadi dua jenis menurut Aidil 2012. Yang pertama yaitu graf tak berarah atau undirect graph. Graf tak berarah adalah suatu graf yang sisi-sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Gambarnya sebagai berikut untuk contohnya. Di gambar yang pertama itu adalah contoh graf tak berarah. Pada graf tersebut, himpunan V-nya itu ada pada titik 1, 2, 3, dan juga 4. Itu adalah merupakan himpunan titik. Kemudian sedangkan untuk yang E sendiri itu terdapat pada E1, E2 sampai dengan E7 itu merupakan himpunan sisi, dimana yang seperti kita ketahui E tadi itu kan merupakan himpunan sisi, dan kalau V itu himpunan titik. Baiklah, yang kedua yaitu graf berarah. Graf berarah adalah suatu graf yang setiap sisinya itu mempunyai orientasi arah. Contohnya sebagai gambar berikut. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu poin ketiga mengenai lintasan terpendek. Penentuan sebuah jalur terpendek merupakan hal yang penting dan dibutuhkan sehubungan dengan optimasi waktu yang digunakan serta beberapa penghematan di bidang lainnya. Dengan jalur terpendek yang dilalui, membuat pekerjaan itu lebih efektif, lebih cepat, dan dapat tentunya tuh dapat terjadi penghematan biaya. 6 jalur terpendek dapat diartikan sebagai nilai minimal dalam suatu lintasan. Jadi minimal jalur terpendek yaitu ada 6 jalur. Jumlah nilai dari keseluruhan bentuk lintasan untuk membantu menentukan lintasan terpendek dapat memilih jalur yang terpendek dari tempat asal ketujuan. Harahap dan Hairina 2017. Ada beberapa macam persoalan lintasan terpendek, diantaranya yaitu yang pertama lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, kemudian yang kedua lintasan terpendek antar semua simpul, kemudian yang ketiga ada lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, yang terakhir yaitu lintasan terpendek antara dua simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Baiklah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu algoritma. Menurut Maulana 2017, algoritma itu merupakan sekumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah di mana masalah tersebut diselesaikan dituntut secara sistematis, struktur, dan juga logis. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu poin yang terakhir,
yaitu algoritma Dijkstrak. Algoritma Dijkstrak sendiri itu adalah suatu algoritma untuk menentukan suatu jarak terpendek pada setiap lokasi atau vertex pada suatu graf. Secara matematis, suatu graf itu didefinisikan sebagai pasangan dari himpunan V dan juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang dapat ditulis dengan suatu notasi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu di mana ada G besar, V, kemudian E. Secara umum, algoritma Dijkstrak adalah suatu algoritma dalam teori graf yang dapat digunakan untuk mencari suatu lintasan atau rute terpendek pada suatu graf terhubung berbobot. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Perumahan Valencia, Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota. Penelitian ini dilakukan di Perumahan Valencia dengan visualisasi perumahan yang ditampilkan pada gambar di bawah, di mana itu merupakan gambar atau gambar pengukuran jarak yang didapatkan menggunakan aplikasi yaitu Maps Reguler. Untuk yang kedua yaitu ada jenis dan sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu merupakan data primer, di mana data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung, atau sumber data yang digunakan pada peneliti berasal dari lokasi perumahan Valencia itu sendiri. Jadi peneliti atau saya melihat secara langsung dan juga langsung melihat dari lokasinya. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Adapun langkah-langkah atau penyelesaian masalah optimasi untuk menentukan jarak atau rute terpendek pengangkutan sampah di Perumahan Valencia, yaitu yang pertama memodelkan suatu struktur daerah perumahan Valencia tersebut atau V ke dalam bentuk graf. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menuliskan daftar rute yang akan dilewati. Jadi itu tuh yang kita tulis daftar rute mana saja yang akan dilewati oleh truk pengangkut sampah tersebut. Itu bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan rute perjalanan petugas kebersihan supaya setiap ruas jalan sebisa mungkin hanya dilewati itu satu kali saja. Prosedur untuk melakukan transversal dalam suatu graf adalah ilustrasi ruas yang harus dilalui oleh petugas kebersihan untuk mengambil atau mengangkut sampah dari titik awal keberangkatan sampai dengan pengangkutan sampah dan lokasi titik akhir dalam penempatan sampah tersebut. Kemudian yang keempat, di sini ada diagram alur penelitian. Yang pertama, kita mulai itu mengidentifikasi masalahnya. Kemudian mengumpulkan data-datanya. Setelah itu membuat model grafnya itu tadi. Setelah itu, setelah kita mendapatkan semua modelnya, mendapatkan datanya, kita selesaikan dengan metode graf algoritma Dijkstrak itu tadi. Kemudian kita cari hasil, kemudian kita simpulkan, dan selesai. Baiklah, berikut ini merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya ambil untuk menyelesaikan tugas usulan penelitian ini. Berikut ada beberapa sumbernya. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil usulan penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.